Peristiwa tragis menimpa ZR, bayi perempuan berusia 2 tahun di Kabupaten Kuantan, Singi, Riau. Dalam sebuah rekaman video amatir yang direkam oleh pelaku, tampak tangan dan kaki korban diikat menggunakan kain sementara mulutnya ditutup dengan lakban. Lebih menyayat hati, dua pelaku yang merupakan pengasuh korban melakukan aksi keji tersebut sambil tertawa seolah-olah menjadikannya hiburan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui video itu direkam tak lama sebelum korban dinyatakan kritis dan dilarikan ke RSUD Tulu Kuantan. ZR masuk ke instalasi gawat darurat dalam kondisi koma dengan luka lebam di seluruh tubuh. Sayangnya nyawa korban tidak tertolong. Penyiksaan sadis ini dilakukan oleh Yogi Pratiwi, 24 tahun, dan Apino Yoki, 28 tahun, yang merupakan tetangga sekaligus pengasuh korban. Korban telah dititipkan oleh orang tuanya kepada mereka beberapa minggu sebelumnya. Penitipan dilakukan dengan dalih agar Yogi Pratiwi yang belum memiliki anak bisa mengasuh bayi sebagai pancingan untuk memperoleh keturunan. Alih-alih dirawat dengan baik, korban justru dilarang bertemu ibu kandungnya. Sebelum akhirnya meninggal dunia, korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh pelaku dengan alasan mengalami kecelakaan tertabrak motor. Namun, ibu korban curiga melihat luka-luka tak wajar di sekujur tubuh anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi memastikan bahwa korban meninggal bukan akibat kecelakaan, melainkan akibat penganiayaan berat yang dilakukan pelaku. Saya mendapat informasi dari anggota ada terjadinya kekerasan terhadap anak yang memang sudah ditangani oleh pihak rumah sakit pada saat itu. Kemudian saya perintahkan Kasat Serse agar segera menindaklanjuti, mendatangi rumah sakit untuk menginterogasi awal. Setelah itu didapat informasi bahwasanya anak tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan informasi itu kita kembangkan. Ada hal penyebab kematian yang awalnya kami mendapat informasi bahwasanya dari tersangka atau pelaku ini, anak ini ditabrak oleh kendaraan yang tidak dikenal, tetapi dari keterangan rumah sakit bahwasanya menunjukkan ada hal yang tidak wajar. Oleh sebab itu, Kasat Serse langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menemui secepatnya orang tua daripada korban. Kemudian berdiskusi terkait dengan rencana untuk dilakukan scientific investigasi di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah itu, hari itu juga langsung dibawa oleh Kanit PPA ke Pekanbaru untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Dari hasil daripada otopsi bahwasanya penyebab kematian yaitu bukan karena terbentur oleh benda yang keras, dalam hal ini ditabrak, tetapi ada beberapa luka lebam yang menyebabkan almarhumah ini meninggal dunia. Putrinya IS meninggal dunia, dan hasil daripada itu kemudian Kasat Serse sudah juga memerintahkan tim opsnal untuk mencari siapa pelakunya. Memang secara kronologis nanti mungkin dijelaskan sama Kasat Serse kenapa bisa anak tersebut berada di tangan para pelaku ini. Memang ada beberapa hasil pemeriksaan yang akan dijelaskan nanti. Yang jelas dari hasil pemeriksaan di laboratorium forensik di Dokes bahwasanya penyebab kematian bukan akibat dari tertabrak kendaraan, tetapi akibat dari suatu tindakan berulang. Saya ulangi, suatu tindakan berulang yang menyebabkan lebam-lebam. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15. Kedua pelaku telah ditahan di Polres Kuantan Singi dan dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara.